Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ketiga. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sekali lagi, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Secara firman ini diangkat oleh Tuhan Yesus karena pada waktu itu banyak orang yang memberi sedekah untuk diketahui, untuk menerima sanjungan, untuk menerima perkara-perkara duniawi yang membanggakan hati mereka. Walaupun waktu itu sepertinya sekarang ini hal-hal seperti itu juga jamak terjadi. Nah, bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, etika, aturan yang dilakukan manusia kepada yang lain, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ketika kita memberi, janganlah diketahui oleh anggota yang lain. Dalam bahasa saya begitu. Kalau dalam ayat ini, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Namun memang tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang karena dibutuhkan laporan. Gitu ya. Dibutuhkan laporan sebab dirinya hanya berfungsi untuk mengumpulkan lalu menyalurkan. Kan memang butuh dilaporkan. Baik melalui foto, video, atau yang tertulis. Tapi apapun itu motivasinya, melalui firman Tuhan ini kita diajak bersama-sama bahwa memberi kepada orang lain memang tidak perlu popularitas. Memberi kepada orang lain memang tidak perlu untuk diperlihatkan. Kalau hanya sekedar untuk laporan silakan. Tapi ada kepentingan lain supaya dirinya disanjung, dirinya dihormati, dan sebagainya. Tentu hal ini bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab kenapa? Setiap hari dalam hidup kita, ketika Tuhan Allah memberi hidup kepada kita, lalu memberikan berkat kepada kita, apakah juga Dia mengatakannya kepada orang lain? Setiap diri kita menerima berkat Tuhan tanpa kadang-kadang kita ketahui dari mana asalnya. Perkara itulah yang mendasari kita. Sikap dan kemurnian diri kita di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Memang hak mereka untuk membuat mereka lebih populer. Tetapi, sekali lagi sebagai umat Tuhan, hal yang demikian sia-sia. Ya. Bagi saya pribadi menafsirkan ayat ini itu hal yang sia-sia. Sebab memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa perlu diketahui oleh orang lain, itu lebih mendamaikan diri kita daripada kita memperlihatkannya kepada orang lain. Kita akan lebih damai ketika kita bisa memberi, kita lebih bahagia ketika kita bisa memberi tanpa diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena itu wujud persembahan kita. Wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting melalui ayat ini, jikalau kita sebagai umat Tuhan tergerak hati untuk memberi kepada orang lain, yang terpenting di awal adalah
memurnikan hati kita, memurnikan angan-angan kita, memurnikan pikiran kita, bahwa saya memberi, biarlah itu hanya diketahui oleh orang yang saya beri, tidak yang lain. Makanya setiap kita punya tanggung jawab pribadi kepada Tuhan Allah. Dan hanya kepada Tuhan Allah pertanggungjawaban kita. Bukan seperti yang diminta oleh yang memberi atau menjadi pendana begitu ya. Tuhan Allah tidak menuntut pertanggungjawaban seperti yang diberikan oleh pendana atau pendonor dari sumbangan yang kita kumpulkan dan kita salurkan. Dia menuntut kita supaya dalam banyak hal, termasuk memperhatikan orang lain, selalu dilandasi kemurnian diri, sehingga ucapan syukurlah yang akan selalu menghiasi, melandasi ketika kita memperhatikan orang lain. Semoga hari ini kita dimampukan, tatkala kita harus berhadapan dengan orang lain, dan kita diberi kesempatan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Murnikan pemberian kita melalui angan-angan, pikiran, dan hati kita, supaya menjadi berkat bagi mereka. Tuhan berkati. Amin.